Salam jumpa dalam Renungan Harian Katolik dari Paroki Santo Thomas Rasul Sribawono. Hari ini Rabu 12 Juni 2024. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 19. Saudara-saudari seiman, apa yang diduga, dikira atau dicurigai perlu dicek kebenarannya atau dilakukan klarifikasi dari pihak yang bersangkutan. Ketika orang yang bersangkutan membeberkan jati dirinya sebagai orang Jawa, baru orang tahu bahwa apa yang dia duga atau dia kira hanya dari warna kulit atau bentuk rambutnya ternyata salah. Atau ketika seorang pemuda tersebut diperiksa oleh pihak polisi, baru akan terbukti apakah dia memang terlibat dalam penyalahgunaan obat terlarang atau tidak. Singkat kata, tindakan menduga, mengira, dan mencurigai bisa salah tanpa ada suatu tindakan klarifikasi atau pengecekan dari pihak yang bersangkutan. Saudara-saudari seiman, dalam Injil hari ini Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Janganlah adalah sebuah peringatan atau larangan agar tidak menyangka, menduga, mengira, mencurigai atau menaruh syak atau curiga bahwa Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Tanpa dilandasi oleh pengenalan yang mendalam akan Yesus, maka penilaian tentang Dia bisa salah. Juga tanpa dilandasi oleh sikap percaya dan kasih akan Yesus, penilaian tentang Dia juga bisa salah. Saudara-saudari seiman, Yesus menunjukkan bahwa dugaan atau perkiraan mereka tentang dirinya itu salah. Oleh sebab itu, Yesus memberi klarifikasi. "Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya," yakni untuk menggenapi hukum Taurat atau kitab para nabi. Seandainya tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, maka Yesus masuk dalam kategori seorang perusak. Namun yang benar, Yesus datang untuk menggenapinya. Ia datang untuk menggenapinya apa yang masih kurang, yang tidak ada dalam diri orang-orang Yahudi, yakni roh, jiwa, dan semangat hukum Taurat atau kitab para nabi yang tidak merasuki hati dan seluruh hidup mereka. Saudara-saudari seiman, para ahli Taurat banyak tahu tentang hukum Taurat tetapi tidak hidup menurut jiwa dan semangat yang sebenarnya yang ada di dalam hukum Taurat tersebut. Isinya tidak mereka pahami, tidak mereka hidupi, dan tidak mereka amalkan. Tidak heran kalau suatu ketika para ahli Taurat dan orang-orang Farisi akan dikecam oleh Yesus. "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dan selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan." Mereka hanya penekun huruf yang ada dalam kitab Taurat dan nabi-nabi, tetapi tidak menangkap isi dan semangat yang harus dilakukan. Inilah sebabnya yang terpenting dalam hukum Taurat justru mereka abaikan. Saudara-saudari seiman, Yesus adalah tokoh inspirator bagi kita. Mari kita belajar daripadanya. Yang pertama, Ia datang ke dunia bukan untuk merusak atau meniadakan hukum Taurat atau tulisan-tulisan para nabi yang mengungkapkan kehendak Allah, melainkan untuk melakukan dan menggenapi kehendak Allah, seperti dikatakannya dalam Injil Yohanes. "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya."
Oleh sebab itu, setiap kali kita membaca sabda Tuhan dalam kitab suci atau Injil, mari kita belajar untuk menemukan kehendak Allah di balik huruf-huruf atau kata-kata yang tidak semuanya kita mengerti maksudnya. Jika kita telah menemukannya, kita berusaha untuk mewujudkannya. Lalu yang kedua, Yesus berkata satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Inilah kerendahan hati Yesus, bahwa hal yang terkecil pun, satu iota atau satu titik, tidak akan dibuang atau ditiadakan, karena iota atau titik tersebut dalam satu kesatuan kalimat atau hukum memiliki maksud dan arti. Jika iota atau titik dihilangkan, maka kalimat dalam sebuah hukum menjadi tidak jelas dan tidak lengkap, bisa menimbulkan salah pengertian. Jadi hal yang terkecil pun memiliki peran, sumbangan dan arti yang tidak boleh dibuang atau diabaikan begitu saja. Oleh sebab itu, dari Yesus kita belajar untuk menghargai hal kecil ataupun aturan sederhana, namun punya arti jika ditempatkan dalam satu kesatuan yang lebih besar. Saudara-saudari seiman, ajaran Yesus ini membantu kita dalam menghidupi berbagai aturan dalam hidup keagamaan kita. Dalam gereja ada berbagai aturan untuk membantu kita agar dapat beribadah dengan baik, bahkan membantu kita mencapai kesucian. Tentu diperlukan disposisi batin dalam melakukan aturan itu, tidak asal-asalan. Ada banyak hal yang harus kita lakukan di dalamnya. Adalah baik bila kita melakukannya dengan semangat kasih, sembari menyadari bahwa pelaksanaannya menjadi sarana bagi keselamatan kita. Panggilan kita sekarang adalah membawa perubahan dan menolong sesama, terangkat dari beban hidup dan penderitaan mereka. Dan inilah saatnya bagi kita untuk mewujudkan ajaran kasih itu, mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dan juga dari masyarakat kita. Tuhan memberkati.